Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elniswita, NIM 191404034 dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Kedua Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. A. Strategi pembelajaran matematika. 1. Pengertian strategi pembelajaran. Istilah strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia yang berarti seni penggunaan rencana dalam mencapai suatu tujuan. Strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain dalam suatu tindakan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 2. Komponen dalam menyusun strategi. A. Tujuan pengajaran. B. Guru. C. Peserta didik. D. Materi pembelajaran. E. Metode pengajaran. F. Media pengajaran. G. Faktor administrasi dan finansial. 3. Hubungan strategi, tujuan, dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terdiri dari metode, teknik, prosedur yang mampu menjamin peserta didik benar-benar akan dapat mencapai tujuan akhir kegiatan pembelajaran. D. Aliran psikologi tingkah laku. Pertama, teori Thorndike. Edward L. Thorndike 1874-1949 mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atas kepuasan. Menurut Thorndike, yang merupakan salah satu pendiri teori perilaku, belajar adalah proses interaksi antara stimulus berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang bisa berbentuk pikiran, perasaan, ataupun gerakan. 2. Teori Skinner. Dalam teori Skinner menyatakan bahwa penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku anak dalam melakukan pengulangan perilaku tersebut. 3. Teori Ausubel. Teori ini dikenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan antara belajar menemukan dan belajar menerima. Selanjutnya, Ausubel mengemukakan bahwa metode ekspositori adalah metode mengajar yang paling baik dan bermakna. 4. Teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Dalam pemecahan masalah, biasanya ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu A. Menyajikan masalah dalam bentuk yang jelas. B. Menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional. C. Menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang diperkirakan baik. D. Mengetes hipotesis dan melakukan kerja yang memperoleh hasilnya. E. Mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh. 5. Teori Pavlov. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar agar siswa belajar mengajar. Agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskan, atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. 6. Teori Baruda. Baruda mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya.
7. Aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan awal abad 20, yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Agar ia kuat, maka harus dilatih dengan beban. Semakin banyak latihan dan beban yang semakin kuat, maka otak itu akan menjadi kuat pula. Oleh karena itu, jika siswa ingin pandai, maka harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih, memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sukar materi itu, makin pandai pula anak tersebut. C. Aliran psikologi kognitif. 1. Pengertian psikologi kognitif. Kognitif adalah segala sesuatu yang mencakup kegiatan mental. Menurut Bloom, supaya upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintetis, dan kemampuan mengevaluasi dalam ranah kognitif. 2. Teori Piaget. Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget mengemukakan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis, yaitu 1. Tahap sensori motor, dari lahir sampai umur sekitar 2 tahun. 2. Tahap praoperasi, dari sekitar umur 2 tahun sampai 7 tahun. 3. Tahap operasi konkret, dari sekitar umur 7 tahun sampai dengan 11 tahun. 4. Tahap operasi formal dan sekitar umur 11 tahun sampai seterusnya. 3. Teori Brunner. Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dari pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. 4. Teori Gestalt. Teori Gestalt telah berkembang sejak sekitar abad ke-19, dimulai dari Gestalt pertama, kemudian berkembang terus hingga menuju ke Gestalt 2. Tokoh aliran teori Gestalt 1 adalah John Dewey. Ia mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan penyajian konsep, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan mengatur suasana kelas agar siswa tetap belajar. Kemudian teori Gestalt 2 yang memunculkan psikoanalisis yang berkembang hingga sekarang. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. 5. Teori Brownell. W. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Implikasi teori perkembangan kognitif Brownell dalam pembelajaran adalah 1. Bahasa dan cara pikir anak berbeda dengan orang dewasa. 2. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. 3. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. 4. Berikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. 5. Siswa hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan siswa lain. 6. Siswa tidak dilarang untuk menghafal konsep atau rumus-rumus matematika. 6. Teori Dienes. Dienes berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. 7. Teori Van Hill. Dalam pengajaran geometri terdapat teori belajar yang dikemukakan oleh Van Hill, yang merupakan penguraian tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. Van Hill adalah seorang guru bahasa Belanda yang mengandalkan penelitian dalam pengajaran geometri. Menurut Van Hill, 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. D. Kemampuan dasar mengajar. 1. Pengertian kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar adalah
generic teaching skill atau kemampuan dasar teknik instruksional, yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan. 2. Macam-macam kemampuan dasar mengajar. A. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Sugeng Paranto, yang dimaksud dengan siasat membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam setting belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi sehingga perhatian serta sikap mental siswa dapat digiring. B. Keterampilan bertanya. Selanjutnya oleh Sugeng Paranto yang menyebutkan dalam proses mengajar, bertanya memegang peran penting sebab pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat. 3. Keterampilan memberikan penguatan dalam mengajar. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak yang telah melakukan suatu perbuatan yang baik. 4. Keterampilan mengadakan variasi stimulus. Poin penting yang menjadi tujuan dan manfaat dari variasi stimulus adalah 1. Terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. 2. Menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan bersifat rutinitas. 3. Meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. 4. Mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal yang baru. 5. Menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda. 6. Meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Menjelaskan. Keterampilan menjelaskan terdiri atas berbagai komponen, yaitu 1. Komponen merencanakan penjelasan yang mencakup isi pesan dan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik penerimaan pesan kepada siswa. 2. Komponen menyajikan penjelasan yang mencakup hal-hal, yaitu kejelasan yang dapat dicapai. 2. Penggunaan contoh dan ilustrasi. 3. Pemberian tekanan pada bagian-bagian yang penting. 4. Balikan tentang penjelasan yang disajikan dengan mimik siswa atau mengajukan pertanyaan. 6. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. 7. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajarkan kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam kondisi pengajaran klasikal. Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien serta memainkan perannya sebagai organisator kegiatan belajar mengajar. Pendekatan konstruktivisme. Meskipun kegiatan konstruktivisme merupakan teori belajar, namun berdasarkan teori ini, implikasi dalam pembelajaran matematika dapat disusun. Beberapa prinsip pembelajaran dan pendekatan konstruktivisme, diantaranya bahwa observasi dan mendengar aktivitas dan pembicaraan matematika siswa adalah sumber yang kuat dan petunjuk untuk mengajar untuk kurikulum, untuk cara-cara di mana pertumbuhan pengetahuan siswa dapat dievaluasi. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya. Contoh pengaturan pembelajaran konstruktivisme berdasarkan teori belajar dan pembelajaran konstruktifik, maka ada beberapa penerapan dalam bimbingan dan konseling, yaitu 1. Bimbingan kelompok. 2. Bimbingan konseling kelompok. 3. Konseling teman sebaya. 4. Konseling postmodern. F. Pemecahan masalah. 1. Masalah dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah,
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai yang tinggi dalam tes pemecahan masalah dibanding anak yang latihannya lebih sedikit. 2. Cara mengerjakan pemecahan masalah. Untuk dapat mengerjakan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain waktu. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah sangatlah relatif. 2. Pemecahan. Aktivitas pembelajaran dan waktu yang diperlukan harus direncanakan serta dikoordinasikan sehingga siswa memiliki kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan berbagai masalah. 3. Sumber. Karena buku matematika biasanya lebih banyak memuat masalah yang sifatnya sangat rumit, maka guru harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan masalah-masalah lainnya sehingga dapat menambah koleksi soal pemecahan masalah. 4. Teknologi. Walaupun sebagai kalangan ada yang tidak setuju kalkulator digunakan di sekolah, akan tetapi dengan membatasi penggunaan hanya pada hal-hal tertentu, alat tersebut perlu dipertimbangkan penggunaannya. 5. Manajemen kelas. Dengan mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil dan model belajar individual atau bekerja sama dengan anak lainnya. Beberapa gagasan penting tentang pembelajaran pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Hudojo 2005 halaman 130 yaitu 1. Untuk menyelesaikan masalah, siswa perlu mendapatkan pendekatan pedagogis. 2. Perlu pemberian penghargaan berupa nilai atau penghargaan khusus. 3. Masalah-masalah diberikan atau dipilih sendiri oleh siswa untuk kemudian dikerjakan secara individual. 4. Mengemukakan metode penemuan terbimbing. 5. Beberapa penuntut yang perlu diberikan guru yaitu memilih notasi yang cocok, melukis dalam gambar, mengungkapkan pengalaman belajar, mengarahkan untuk menebak dan mengecek, mengarahkan penyederhanaan masalah, dan penggunaan strategi lainnya. 3. Strategi pemecahan masalah. Menurut George Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Merencanakan pemecahan, 3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, 4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 4. Pentingnya pemeriksaan kembali hasil atau looking back. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskusi dalam mempertimbangkan kembali proses penyelesaian yang telah dibuat merupakan faktor yang sangat signifikan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. 5. Metakognisi. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. 6. Contoh pembelajaran pemecahan masalah. Contoh pendekatan masalah yang dilakukan oleh Polya adalah ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk jumlah uang 25.000 dengan pecahan puluhan ribu dan ribuan. Penyelesaiannya, pertama, mencari masalah. Terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh jumlah uang sebesar 25.000. Di sini misalkan puluhan ribu sama dengan P, 5.000 sama dengan L, ribuan sama dengan R. Tidak perlu digunakan semuanya sekaligus untuk mendapatkan jumlah yang diinginkan. Dengan demikian, 25 lembar uang ribuan adalah salah satu contohnya. Yang kedua, merencanakan pemecahan masalah. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat dilakukan melalui metode pemanfaatan tabel. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dengan memperhatikan kombinasi 3 jenis pecahan yang diperoleh, maka didapat tabel P, L, dan R. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kembali. Periksa kembali jumlah uang tiap kolom serta kemungkinan pasangan lain yang belum termuat. G. Pendekatan open-ended. 1. Pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka.
Tahap kedua, mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem itu ditampilkan di kelas, yaitu 1. Apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika? Yang kedua, apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Yang ketiga, apakah problem itu mengandung pengembangan konsep matematika lebih lanjut? 3. Mengkonstruksi problem. Melalui penelitian panjang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasikan problem tersebut. Di antaranya, yang pertama, melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Yang kelima, berikan beberapa contoh konkret. Yang keenam, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat merealisasikan dan pekerjaannya. Yang keempat, mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem ditampilkan di kelas. Yang pertama, apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika? Yang kedua, apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Yang ketiga, apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Apabila kita telah memformulasi problem mengikuti kriteria yang telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana pembelajaran yang baik. Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah tuliskan respon siswa yang diharapkan. Yang kedua, tujuan dari problem itu diberikan harus jelas. Yang ketiga, sajikan problem semenarik mungkin. Yang keempat, lengkapi prinsip-prinsip problem sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. Yang terakhir, berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem. 5. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. 1. Keuntungannya. Siswa beradaptasi lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan secara komprehensif. Selanjutnya, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasannya. Selanjutnya, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan suatu dalam menjawab permasalahan. Yang kedua, kelemahannya. Kelemahannya yaitu menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Selanjutnya, siswa yang mengalami kesulitan merespon permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Selanjutnya, sebagian siswa merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. 6. Contoh pendekatan open-ended. Dalam suatu kegiatan, guru membuat soal yang dibagi menjadi 2 masalah. Kelompok A membahas masalah grafik dan tabel, sedangkan kelompok B membahas masalah bentuk aljabar yang menyatakan fungsi. Selanjutnya, menurut konteks pedagogi, permasalahan ini mencakup topik fungsi linear. Tujuan pembelajarannya adalah membantu siswa mengintegrasikan apa yang telah ia pelajari mengenai fungsi linear. H. Pendekatan realistik. 1. Pengertian pendekatan realistik. Pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana mendekatkan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajarannya. 2. Prinsip-prinsip pembelajaran realistik. Terdapat 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik.
A. Didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. B. Perhatian diberikan kepada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. C. Sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat membuat pelajaran menjadi konstruktif dan produktif. D. Interaksi sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. E. Interweaving, membuat jalinan antar topik atau antar pokok bahasan. 3. Pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pembelajaran matematika menggunakan realistik merupakan suatu alternatif dari sekian banyak pendekatan yang dilakukan. Meskipun tidak ada cara yang baik dalam pembelajaran ataupun cara belajar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Entwistle 1981 dalam Nisbet 1985, yaitu there can be no right way to study or best way to teach. Pengalaman para pengembang realistik perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam hal ini, penulis mengenakan pendekatan pembelajaran realistik sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap matematika. Implementasi pembelajaran matematika dalam pendekatan realistik dilakukan oleh mahasiswa yang telah memahami bagaimana pembelajaran realistik disampaikan dan bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran realistik dilakukan, berkolaborasi dengan melakukan penelitian pengembangan yang disponsori oleh Project Do Like. 4. Contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan realistik matematika. Disajikan berbagai konteks yang berkaitan dengan sistem persamaan linear, pengembangan proses penyelesaian SPL sampai kepada pengenalan istilah persamaan dan sistem persamaan linear, antara lain konteks, barter, timbangan, takaran, dan kombinasi harga barang-barang. Selain SPL, juga disampaikan masalah pola dan formula dan mengambil konteks pengublinan dan pemasangan kerangka baja. Sebagai contoh, sebuah toko serba ada atau Toserba yang baru berdiri mengadakan gebyar hadiah sebagai cara untuk promosi. Bagi siapa saja yang berbelanja di Toserba itu akan mendapatkan kupon. Tentunya banyaknya kupon yang didapat sesuai banyaknya belanjaan. Berikut ini menunjukkan barang dan pandangan banyak kupon yang bisa ditukarkan.